kembali lagi di Bukan Suhu Channel. Hari ini saya akan berbincang-bincang dengan teman saya, Umbu. Hari ini saya akan berbincang-bincang tentang klarifikasi saya tentang ngomong yang tidak semestinya saya omongkan pada saat waktu camping. Dan bagaimana klarifikasinya? Kebetulan saya tidak akan bertanya-tanya dan saya akan menjadi jawabannya. Pokoknya saya akan di sini akan menjawab apa yang ditanyakan sama dia, karena mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya gimana sih keadaan sana, gimana kamu ketemu sama orang itu, gimana kamu gimana kamu bisa melihat seperti itu gitu. Jadi saya akan menjawab semua secara detail apapun pertanyaannya. Yo, saksikan lagi di channel ini, meskipun ini tidak penting bagi kalian, tapi ini penting bagi saya. Bangsat. Pokoknya tetap like, share, and subscribe channel ini supaya kedepannya saya akan membuat konten-konten yang lebih bagus daripada ini. Sebenarnya ini bukan bagus sih, tapi lebih ke menjalani hobi masing-masing, karena saya suka ngobrol, saya suka ngolek timpal, intinya semua walek. Nanti next saya mungkin akan membuat Q&A. Ya, sama. Apa Q&A? Tanya-tanya. Itu apa? Q&A. Saya akan mungkin kedepannya saya akan membuat Q&A tentang bagaimana proses pembuatan atau bagaimana channel ini bisa terjadi, bisa terbentuk ya. Pokoknya pantau dan subscribe loncengnya sampai Rusak. Jangan sampai tertekan. Ya. Nah. Jangan rusak, ntar HP-mu rusak kan rugi kamu sendiri, kamu rugi bangsat. Yo, let's go. Ini ada pertanyaan dari Galih RI. Bagaimana pengalaman camping di Pinggan? Jadi untuk pengalaman camping di Pinggan sangat mengesankan dan mungkin sangat menarik ya. Karena apa? Karena kita banyak orang, terus tempatnya bagus. Di samping itu banyak sekali ada hal-hal yang menarik di sana, seperti pemandangan, mungkin ada makhluk apa gitu ya. Jadi kita akan pasti senang untuk camping di sana, dan pastinya kita seru karena banyak ada bukan hal-hal mistis bangsat, tapi hal-hal yang menarik seperti kita ada BBQ, ada kita makan-makan bareng, ngopi bareng dan sebagainya. Pokoknya kita happy. Ya. Pertanyaan kedua dari Indra Yudhistira. Apa pertanyaannya? Bagaimana suasana camping di Pinggan? Untuk suasana camping di Pinggan ya pasti sangat menarik. Sekali lagi pasti sangat menarik karena di sana kita bisa melakukan hal-hal gila seperti kayak di jalan atau apa gitu. Seperti ada teman saya yang dari mana? Dari Congolo, namanya Juni di belakang kamera. Jadi dia tuh sangat antusias untuk camping. Ya, karena samping itu juga karena dia blur atau nakal dikit, jadi sedikit agak mistis kita untuk camping pada saat itu. Dan suasananya gimana gitu ya? Ya. Mungkin suasananya agak mungkin kebetulan pada saat itu ada Rainan Bali, mungkin ada kalau nggak salah itu Rainan Sumur Rimbak ya. Ya, mungkin ada Rainan. Terus kita di sana nggak tahu. Kita ya camping aja gitu loh. Kita nggak tahu, yang penting kita udah sembahyang. Kita sudah sempat sembahyang di mana? Pura Penulisan. Dan di sana kita bareng-bareng, kita bersepuluh. Di sana setelah sembahyang kita langsung menuju ke Pinggan. Pada saat perjalanan ke Pinggan kita banyak sekali melewati pemandangan, melewati jalanan yang dikelilingi dengan pohon-pohonan yang sejuk banget gitu loh. Dan setelah di Pinggan kita melihat suasana yang sangat bagus dan pastinya akan ditunggu-tunggu pada Al-Zafa. Nah, lanjut dari pertanyaan ketiga dari
dari Juni Arta. Apa tuh? Kata pada waktu malam hari. Apa? Kata pada waktu malam hari sempat membuat video aneh, ya. Apa? Gak ngerti. Ini kan kayak pertanyaan aneh. Katanya pada waktu malam hari sempat membuat video aneh, ya. Tanya. Ya memang sih. Seperti ngomong sembarangan dan akhirnya kamu dilihatin sosok makhluk astral. Apakah benar? Itu sih sebenarnya di luar dari logika ya. Saya tidak mengharapkan adanya dimunculkan sosok astral gitu loh. Pada saat itu kan mungkin jam berapa ya? Jam 1 malam mungkin kita udah oleng ya. Udah oleng terus kita udah minum apa susu sebenarnya ya, tapi dicampur dengan arak dan kopi. Seperti Bapak Lobster ya. Tapi mungkin seiringan dengan waktu mungkin saya keceplosan ngomong apa gitu pada saat di ngerekam video. Mungkin videonya akan saya tayangkan di sini. Tidak di sini. Dan tepat di sana ada banyak sekali hal-hal yang aneh saya lihat. Mungkin ada kecoa. Mungkin di samping saya ini ada penginapan sepi. Jadi di sini saya merasa takut karena saya hanya berdua saja. Video pada saat itu tak sengaja saya, padahal itu gak ada apa-apa. Padahal di dalam situasi di sana tidak ada hal-hal yang atau gaib sebenarnya. Sebenarnya di sana bagus sekali gininya, pemandangan bagus, suaranya enak. Cuman gara-gara kita saking senangnya kita mungkin agak kelewatan ngomongnya seperti padahal di sana gak ada apa-apa. Saya bilang, "Oh, di sana ada sosok gini, di sana sosok gitu." Dan di situ dan situ ada pelinggih atau tugu, ada tugu karang. Di samping itu saya ngomong, "Oh, di sini ada banyak di sini aja banyak gitu." Malu halus. Jadi ya mungkin gak kepikiran bahwa akan dilihatkan sesosok makhluk apa gitu. Nah, setelah buat video itu kita mungkin duduk sebentar di depan tenda dan kita setelah itu langsung tidur ya. Nah, sebelum tidur saya sempat kencing ya. Sempat kencing, terus pada saat kencing saya sembarangan. Di semak-semak. Ya jelas, masa di jalan kan nggak mungkin. Nah, terus sempat di sana kencing dan di depan mungkin lagi 3 meter ya, 3 meter 4 meter saya melihat kayak ada bayangan putih tanpa kepala. Dan itu Saya kira sih itu kayak bayangan senter atau lampu. Ternyata setelah saya lihat secara detail, dia tuh bergerak sekitar 2 meter jalan. Setelah itu baru saya manggil, man itu. Mungkin teman-teman menganggap itu candaan karena kita sempat melihat videonya D&D Explore. Dan di sanalah saya mulai agak mungkin atmanya setengah itu udah hilang gitu loh. Karena benar-benar saya lihat kayak ada bayangan putih tanpa kepala. Dan pada saat itu saya langsung sembahyang di tugu itu, di Padmasana itu, berharap semoga tidak ada hal-hal yang tidak mengenakan ditimpa kepada kita gitu. Dan akhirnya kita tidur bareng. Aku sama Jajit bangsat tuh. ngerok keras. Ya, akhirnya Pondal langsung pindah ke camping yang lain. Itu aja sih gininya. Ya, lanjut. Pertanyaan keempat dari Dwi Ardana. Apa yang kamu rasakan setelah dilihatkan sesosok bayangan makhluk astral? Apa? Apa ini boleh? Apa yang kamu rasakan setelah dilihatkan sosok? Ulang. Apa yang kamu rasakan setelah dilihatkan sesosok bayangan makhluk astral? Apa yang kamu rasakan? Ya. Mungkin pada pertama saya merasakan kaget. Dan setelah itu kaki-kaki mulai pegal. Pegal sih kayak lemas gitu loh. Badan mulai. Dan mungkin perasaan mulai agak gimana gitu. Yang awalnya mabuk jadi agak sadar gitu. Ya seperti itulah. Terus yang pasti takut karena mungkin kebetulan kita ada banyak orang, sekitar 10 orang, jadi
takutnya nggak terlalu takut gitu. Kecuali kalau aku sama kamu itu misalnya kan beda halnya gitu loh. Gitu. Pokoknya takut. Ya. Nah, mungkin ada teman saya yang nyaranin untuk sembahyang aja gitu. Ya, kebetulan bawa canang ya. Ya, saya langsung sembahyang di sana dan berdoa untuk ya biar gak terjadi hal-hal yang mengenakan gitu. Mungkin itu aja sih. Kita lanjut pertanyaan dari Rama Santika. Pandangan teman-temanmu gimana pada waktu itu ketika kamu melihat sendiri makhluk itu? Apa sekarang ngomong lihat? Pertanyaan kelima. Pandangan teman-temanmu gimana pada waktu itu ketika kamu melihat sendiri makhluk itu? Mungkin pandangan teman-teman saya pada saat itu ibaratkan saya tuh dianggap bercanda gitu loh. Karena saya kan orangnya suka bercanda kayak guyu-guyuan gitu. Tapi tiba-tiba saya tumben serius gitu. Dikira bercanda aku ngeliat seperti itu gitu. Nah, tiba-tiba saya manggil man, ada apa teman? Bos center mai. Tuh langsung kesap-kesap bayu man. Gitu. Nah, coba pikir sebenarnya kalau kamu dilihatkan sesosok makhluk astral, bagaimana kamu? Masa kamu hehehe, itu kan gak mungkin kan. Paling kamu kayak gak bisa ngobrol, gak bisa ngomong. Awalnya kamu gak bisa ngomong. Kedua. Terus tegang. Terus kamu manggil teman, maunya teriak gak bisa. Udah ditekan sama apa itu gak tahu. Mungkin saya sekarang percaya dengan hal itu ya. Mungkin pandangan teman saya mungkin kayak ini apa ini cuma bercanda-canda. Tapi akhir-akhirnya teman-teman mulai serius. Ya. Gitu. Ya memang benar sih gitu. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ya gimana orang saya yang percaya. Cuma saya aja yang gini, yang lihat gitu. Mungkin gara-gara saya yang terlalu di luar dari konteks ya ngomongnya gitu kayak apa gitu. Padahal enggak ada apa, bilang ada gitu. Mungkin ditunjukin sama penduduk di sana. Mungkin penduduk sana marah sama saya gitu. Jadi saya minta maaf dan jangan lakukan hal-hal yang tidak mengenakan di tempat-tempat yang seram. Semestinya tidak kamu tempati gitu loh. Kamu udah syukur dikasih tempat yang strategis di sana sama bapak-bapak yang lihat semua bapak padahal dia kaget padahal besoknya ada yang priwet tapi kita tanpa izin di sana udah langsung nancepin camping, nancepin tenda. Ya mau gimana lagi? Orang di sana aja tempatnya paling bagus. Next apa? Ya. Pertanyaan dari Agung bangsat. Apakah kamu kapok camping di sana lagi atau ingin ke sana lagi untuk mencari tahu makhluk apa itu? Bangsat aku. Tapi kalau kapok sih enggak sih ya. Cuman saya ingin tidak kesana lagi gitu loh. Kalau untuk tenda, untuk camping karena apa? Kan udah pernah di sana, masa lagi sih gitu loh. Ya. Mending cari tempat-tempat yang lain seperti di mana misalnya di Bukit Tengah, di daerah Karangasem atau di Kelungkung atau di Negara mungkin di beach ya. Ya beach kita camping di sana atau ngecamp lah. Ya. Terus kalau kapok sih enggak kapok sih. Karena saya percaya sih di dunia ini ada dunia lain. Ya. Tapi kita nggak tahu dunia lain itu di mana. Yang pasti kita percaya dan tidak percaya. Jadi antara ya pilih lah. Antara percaya dan tidak percaya. Jadi kalau kamu ingin percaya dengan hal itu, coba buka cakrawalamu atau mata batinmu. Kalau ingin lihat seperti itu. Kebetulan saya tidak ingin membuka karena saya takut. Ya. Karena di samping saya ada makhluk astral. Yuk next. Ya, lanjut pertanyaan ke-7 dari Yudi Putra. Ya bang. Kenapa kamu bisa sembarangan ngomong-ngomong yang aneh gitu di tempat orang seperti orang yang tidak punya tata krama? Ya kembali lagi ke pertanyaan yang awal. Jadi pada saat itu kan memang kita kalau udah senang apapun kita bisa katakan ya kayak apa itu kayak bangsat tai gitu kayak pokoknya intinya jorok gitu loh. Tapi seiringan waktu mungkin saya
baru sadar bahwa saya itu salah ngomong. Ya, Ngomongnya apa seharusnya, itu kan tempatnya ya lumayan. lumayan agak gimana gitu, karena di sampingnya ada tugu, terus di sampingnya juga ada pohon beringin, pohon besar lah, tapi gak tahu pohon beringin atau pohon jepun tuh kadang. Yang pokoknya terus di samping tenda kita tuh kan ada jurang. Ya. Pokoknya di sini tenda sekitar lagi 1 meter udah jurang 100 meter dalamnya itu. Kurang lebih 100 meter. 100 Nah, meter lah. Ya. Makanya kita kita sudah bersyukur lah. Sudah Apa? sudah diselamatkan dari hal-hal yang tidak baik oleh semesta. Jadi kita sangat berterima kasih kepada orang yang punya orang yang punya tanah itu, karena orangnya baik sekali, bapak itu baik sekali. Awalnya itu memang memang tempat tidak untuk camping. Memang itu khusus untuk priwet aja. Tapi kita seenak-enak saja untuk camping tanpa persetujuan, tanpa izin dari bapaknya itu. Ya. Karena kita sudah nunggu sih sebenarnya dari bapak itu. Kita dari jam 4 sore kita nunggu bapak itu sampai jam 6. Katanya jam 6 udah datang. Tapi nggak ada datang karena ibu-ibu yang punya WC di sana tuh bohong. Bilangnya datang jam 6, tiba-tiba nggak ada. Mungkin bapaknya sibuk mungkin ibu sama bapak itu gak janjian ya, jadinya dia miskomunikasi. Ya akhirnya bapaknya itu datang sekitar jam 6 pagi. Dia kaget kok ada orang camping ya di tanah saya gitu. Tapi dia dengan sopannya bilang kalau bisa sebentar lagi dipindahkan atau dibenyahkan gininya ya. atau enggak dipindahkan atau enggak dirapikan, soalnya udah booking yang mau priwet gitu. Tapi saya sangat salut sama bapak itu karena udah baik, terus dengan harga murah terjangkau kita sudah bisa menikmati alam yang sangat bagus di Pinggan. Jadi kalau bapak atau kalian atau janda-janda atau duda-duda yang ingin ke sana, terutama G, yuk kita bareng-bareng ke sana, kita support bapaknya supaya lebih sukses di sana untuk mendirikan camp. Di samping dia juga tanah itu dipakai untuk prewedding karena tempatnya sangat strategis lagi. Sangat strategis. Ya. Ada lagi? Ada lagi dari Lanang JRT. Kamu merasakan menyesal gak sudah berbuat semena-mena di sana? Kalau menyesal pasti ada rasa menyesal. Ya, kita tahulah setiap orang tuh pasti punya rasa menyesal. Mungkin kalau penyesalan di awal mungkin itu bukan penyesalan namanya. Apa? Tapi itu Kegembiraan. Jadi setidaknya saya menyesal berbuat di luar dari out the box ya. Di luar dari percakapan yang mestinya tidak saya ucapkan dan ngomongnya aneh-aneh. Terus tempatnya seharusnya kita sucikan malah kita amburadurkan gitu. Tapi saya minta maaf kepada penunggu di sana atau gini, kepada pemilik tempatnya. Saya tidak akan mengulangi atau mengucapkan hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya mohon maaf dan saya akan support bapak itu supaya saya akan doakan juga bapak itu supaya tempatnya itu laris manis, diburu oleh para prewedding, diburu oleh para tukang camper. Nah, jadi mari kita sucikan tempat dimanapun kalian berada. Dan jika kamu ingin pergi ke suatu tempat, janganlah kamu berbuat seenak-enaknya seperti kamu di rumah, karena itu bukan rumahmu, karena itu tempat orang lain. Ibaratkan kayak rumahmu, misalnya disinggahi sama orang, tapi orangnya itu buat semena-mena, kan gimana rasanya? Kan pasti kita marah kan? Sama kayak di sana, penunggunya marah karena gara-gara saya ngomong aneh-aneh. Ya. Saya bilang, padahal di sana gak ada A, aku bilang A. Nah, akhirnya saya dilihatkan sosok makhluk putih gitu. Ya semoga aja itu bukan pertanda yang buruk. Semoga itu dari pembelajaran bagi saya untuk kedepannya jangan buat seperti itu lagi. Oke.
Lanjut dari pertanyaan dari Putrangsat. Baca pertanyaannya bangsat. Bawa lo. Apa pertanyaannya? Apa nih ya? Apa yang kamu lakukan setelah kamu dilihat sesosok makhluk astral? Apa yang? Apa yang kamu lakukan setelah kamu dilihatkan sesosok makhluk astral? Oh, yang setelah saya melihat itu mungkin saya sudah seperti saya bilang tadi, saya sembahyang. Saya ingin berminta maaf dan berterima kasih karena saya sudah dikasih pembelajaran bahwa jangan ngomong atau berbuat semena-mena di tempat orang, itu aja sih. Ya, itu ya. Ya. Lanjut Ada lagi? pertanyaan terakhir dari Umu Rama. Nomor Umu Rama dan Kevin Bingo. Pesan dan kesan selama camping gimana? kesan. Kesannya sangat menarik dan mungkin suatu hal yang apa ya, yang bagus atau yang apa ya, pokoknya kita tuh happy di sana. Ya. Kesannya happy, bareng-bareng kita kayak cerita-cerita, ada yang tidur kita ganggu kayak Dodi bedul bangsat tuh. Dan Seorang pemabuk berat masa tidur jam ya. 8 kan lemah banget ya. Ya. Apalagi kayak siapa lagi tuh, Yudi Resi Begawan. Hah, jam 7:30 dah video call, kan lemah kan. Ya, sama siapa juga? Sama weweknya, tapi katanya memang video call sebentar biar ya kangen mungkin ya sama cowoknya. Jadi ada yang juga yang suka minum, ada yang suka makan, ada yang suka BBQ, dan pokoknya happy ending lah. Ya. Untuk kesannya pada saat camping itu. Dan pesannya bagi yang pengen camping, tolong siapkan diri Anda. Pertama, imun Anda harus siap, batin kamu harus siap, dan peralatan atau bahan-bahan makanmu harus siap pada saat malam itu, karena pada saat malam sangat dingin sekali. Hanya orang-orang yang kuat aja yang bisa menahan dingin seperti Siapa? Umu. Umu Rama. Dan di sana memang dingin sekala, dan dilihat dari suhunya udah di bawah 15 derajat ya. Ya. Udah 15 derajat. Derajat lah. Ya. Saya awalnya pakai celana pendek dan pakai apa? Ya, jaket biasa. Ya. Tapi gara-gara dinginnya terlalu kebangetan, jadi saya pakai apa namanya? Celana training. Ya, celana training, terus pakai baju di sini. Saya ikat bajunya di sini agar kan banyak tuh ada Ya, sayang. sayong tuh apa ya? Ya, seperti Ambon. Seperti embun. Ya, padahal gak ada hujan tapi ada ya angin Air, air gitu, makanya aku gini aja dah. Apa namanya? Pakainya Baju. biar kayak apa? Biar gak damuhan. Biar gak damuhan. Damuhan bahasa Indonesianya apa ya? Kayak biar gak sakit kepala Ya. intinya. Karena dimasukin oleh Air yang dingin gitu. Jadi persiapkan diri Anda agar besoknya kamu sehat, dan jangan bergadang, karena kalau camping kita menikmatinya itu pada saat pagi jam 5:30. Wih, bagus banget coy. Dan Bagus banget coy. Next time kita akan lagi camping di tempat yang lain dan tidak akan ngomong hal-hal yang tidak semestinya kita omongkan. Thank you. thank you.